Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedengaran suaranya bapak-bapak doang, karena muka saya ngadepnya ke bapak-bapak, mak-maknya belum kedengaran. Bu, halo, ada? Oh, nyentak Pak. Saya ulangi ya Bu ya, khusus untuk ibu-ibu. Tadi suaranya yang merdu, syahdu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianggapnya saya salamnya ke ibu-ibu doang. Kalau lempar salam sunnah, jawabnya yang wajib. Itu repot tuh Pak. Pak, ya. Saya ngucapin salam sun, jawabnya terserah mau jawab apa enggak. Ibu-ibu kalau yang enggak jawab salam kita doakan mudah-mudahan panjang umur, amin. Bapak-bapaknya kita doakan kalau yang enggak jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki, amin. Benar nih, banyak rezekinya nih, benar. Amin. Sekali lagi Pak Bu ya, bareng syahdu karena itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubar ngantuk gak mau tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratul mukarram, para kiai, para asatid, para hujjaz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, terutama kepada masyarakat apa ini, desa perumahan Kirani. Iya, nggak usah marah-marah Bu, tenang. Uang jajannya buat besok hari Minggu sudah disiapkan sama bapak-bapaknya. Khusus kepada Ketua DKM, kepada pembawa acara, aparatur pemerintah, ketua RT, RW, kepala desa atau yang mewakili, dan seluruh aparatur pemerintah setempat,
baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, seluruh masyarakat Perumahan Kirana RW 8 ya Pak? 9. Masya Allah, luar biasa. RW-nya RW 9, RW Wali Songo Bu. Luar biasa, mudah-mudahan ini tempat menjadi berkah. Dengan memperingati acara Maulid Nabi besar, Nabi kita, panutan seluruh alam semesta, bukan hanya untuk umat manusia, tetapi Nabi Muhammad diutus ke bumi ini adalah rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Jadi yang mengambil hikmah teladan bukan hanya kita saja sebagai makhluk manusia, tetapi beliau diutus ke bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir, umumnya seluruh masyarakat kaum muslimin muslimat yang mengadakan Maulid memperingati lahirnya panutan umat seluruh dunia, bahkan seluruh makhluk, dengan memperingati, dengan kita mengingat kelahiran beliau, minimal dari secercah yang kita ingat dari perjalanan dan proses kelahiran seorang umat manusia yang terlahir ke muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan memperingati hari kelahirannya, bahagian kecil kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu bapak rahimakumullah, terkasih keluarga, kemarin Kak Haji Ujang beserta keluarga besarnya, Mas Tomo serta rombongan kemarin ya Pak yang datang ke Rangkas Bitung. Subhanallah, saya mengingat masa lampau ketika ke Kirana. Dulu masih alang-alang Pak, begitu kesini saya nyasar juga sampai ke pasar sono. Ternyata Kirana sekarang sudah luar biasa. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi sarana dan tempat yang tenang dan aman buat kita semua. Amin. Insya Allah, di mana ada kebaikan pasti ada imbangan yang harus dihadapi oleh kita semua. Seperti juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau terlahir tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdes berkaitan dengan kelahiran, bahkan ibu-ibu tadi menyanyikan kasidah berkaitan dengan senandung pujian-pujian kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang diidam-idamkan oleh kita semua. Terlahirnya beliau pahit. Kalau kita sekarang sulit, susah, beliau yang menjadi panutan proses hidupnya lebih parah daripada kita. Kalau dulu di Kirana ini untuk mendirikan masjid saja susah, untuk mengadakan pengajian saja susah, ibu-ibu mendidik dengan bapak-bapak putra-putrinya juga susah, kita mengajak orang kepada kebaikan juga susah. Itu bahagian daripada proses kita
mengamalkan amalan yang baik supaya kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak ada sebuah kebaikan yang dilakukan tanpa ada tantangan dan hambatan. Hambatan dan tantangan itu jangan dianggap beban dalam hidup. Seperti juga ibu-ibu melahirkan putra-putrinya ke dunia ini. Sangat luar biasa tantangannya. Dari ngidam sampai hamil sampai melahirkan. Enak nggak Bu? Enak nggak? Ngidam ada yang senangnya sama tai kebo. Di sono Bu, bukan di sini. Ada yang ngidamnya najis ngelihat suaminya. Ada ibu. Itu kalau ada suami datang ngeremin diri aja. Itu ngidam doang. Prosesnya untuk mendapatkan buah hati itu sulit. Sampai terus begitu 9 bulan mau melahirkan jabang bayi, Masya Allah ngedennya Bu, Pak, ngedennya, tanya sama ibu-ibu. Itu kadang-kadang sehari semalam, ada yang 2 hari 2 malam pengen melahirkan saja. Jabang bayi yang diidam-idamkan, Masya Allah luar biasa perjuangan ibu-ibu. Sampai kalau nggak keluar 2 hari 2 malam dibeset Pak, ya Bu ya. Masya Allah, kita kena kuku saja codetan dikit sakit. Itu mah baik-baik, lagi bagus-bagus perut dibeset. Bisa dibayangkan dilukai, sengaja dibuka, pedih perih yang luar biasa. Tetapi begitu keluar jabang bayi, Masya Allah, dari air mata bercucuran keluar air mata kebahagiaan. Senang bercampur aduk dengan kekhawatiran, anak saya lengkap apa tidak. Berbagai kebahagiaan itu setelah proses kesulitan yang panjang, tidak mudah. Pernahkah bapak-bapak merasakan perjuangan ibu-ibu ketika mereka hamil 9 bulan kira-kira celentang terus? Kita tidur celentang saja nggak betah Pak. Pasti ada miringnya, ada tengkurapnya dan lain sebagainya. Ibu-ibu dari semenjak 5 bulan kalau nggak salah sampai ke sana itu nggak ada ibu-ibu yang hamil tidurnya tengkurap. Pernah lihat Pak? Ibu-ibu pernah tengkurap hamil 9 bulan? Nggak pernah kan? Persis kelapa condong jalannya juga Pak. Ya, saking susahnya itu. Bayangkan dalam sekian bulan tidur nggak pernah bisa kesana kemari, celentang aja. Itu proses panjang menghadapi segala kesulitan yang luar biasa. Kita membayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menyebarkan agama Allah. Lahirnya beliau dari kecil, terlahir dari dalam perut sudah ditinggal sang ayah. Kemudian begitu lahir, mendapatkan sekian tahun, wafat ibunda tersayangnya. Jadi dari yatim dalam perut, kemudian lahir, beliau ditinggal oleh ibunda terkasihnya. Jadi dari kecil beliau sudah yatim piatu. Itu bisa terbayang oleh kita kehidupan beliau. Dari situ
Beliau berjuang sampai mengembala kambing. Kita sekarang anak kita ada yang ngangon kambing, Pak? Bu? Kuli ngangon kambing ada? Nggak pernah ada. Ya, pengennya kerjanya yang enak-enak aja, masuk kantoran pakai dasi full AC. Main HP. Ya. Nabi yang menjadi panutan kita semua, beliau sampai mengembala kambing, cari upah, bahkan beliau setelah itu mencari lagi dagang. Luar biasa perjuangannya. Kesulitan-kesulitan itu dihadapi dengan baik, dengan sabar, dengan kuat, yang akhirnya beliau pada puncaknya menjadi rahmatan lil alamin. Maka kepada ibu dan bapak seluruhnya kita semua, kita ini memiliki putra putri. Jangan pernah mengatakan bahwa anak-anak kita bodoh, anak kita bandel dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari perjuangan kita mendidik putra putri kita. Bagaimana kita hantarkan mereka menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan soleha. Pengen ibu punya anak yang soleh? Bapak pengen punya anak yang soleha? Pasti itu menjadi idaman semua. Maka jangan pernah kita mengatakan kepada putra putri kita, ketika mungkin putra putri kita tidak sesuai dengan perintah dan harapan kita, bahwa anak kita tidak taat dan tidak berbakti kepada orang tua, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Sebab ungkapan orang tua adalah doa. Ya Bu ya, kita mah kesel aja sama anak, langsung aja ngomong dasar bandel. Itu kata Imam Syafi'i, 40 yang mengamini doa itu diijabah. Sekarang kalau kita, anak kita bentar-bentar bodoh, bentar-bentar bandel, bentar-bentar bodoh, bandel, berapa kali satu hari? Kalau terus-terusan kita dengan kata-kata yang kurang mendidik kepada anak, maka jadi anak itu bodoh atau bandel. Naudzubillah. Makanya kepada ibu terutama yang lebih banyak mengemong putra putrinya, hati-hati dalam bicara, karena itu akan menjadi doa. Oleh sebab itu kepada bapak dan ibu seluruhnya, mari kita sama-sama. Oke, kita sekarang mungkin tidak bisa apa-apa. Mungkin karena satu dan lain hal dulu kita dihantarkan oleh orang tua, karena ketiadaan ekonomi atau hal-hal yang lain menyebabkan kita tidak seperti putra putri kita hari ini. Untuk sekolah susah, untuk makan saja susah. Boro-boro kita mau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, untuk cari makan berpakaian aja susah. Tetapi sekarang lebih mudah. Maka sekarang bagaimana mendidik dan menghantarkan putra putri kita ini menjadi orang-orang yang kuat dan handal di masa yang akan datang, karena bagaimanapun itu adalah investasi dunia akhirat buat kita sebagai orang tua. Setuju nggak Pak Bu? Maka kehidupan seperti di perumahan seperti begini, bukan hampir, rata-rata semua kan bukan orang Kirana ini. Ya. Ada yang asli orang Kirana. Ya alang-alang dulu mah di sini sawah kan. Jadi ini pendatang semua. Ya. Sekarang walaupun udah 20 tahun, ada yang 20 tahun lebih dan lain sebagainya, sekarang sudah jadi warga tempat sini. Artinya seluruhnya memang kita kesini ini baru menempati tempat ini.
Sekarang tempat ini mau nggak kita jadikan tempat yang aman, tentram, damai, dan sakinah, supaya kita hidupnya nyaman. Itu tergantung penduduknya itu sendiri. Kalau enggak, gersang, nggak betah di rumah, ya, perasaan panas dan lain sebagainya, padahal di rumahnya ada AC. Kenapa? Karena mungkin kitanya sendiri tidak bisa membuat tempat ini nyaman dan tenang. Seringkali kita sendiri, tetangga sama tetangga tidak pernah akur. Kemudian antar saudara sendiri kadang-kadang kita menjauh, silaturahimnya yang kurang. Maka oleh sebab itu kepada Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama, apalagi satu RW. Ini tetangga dengan tetangga, RW dengan RT dengan RT, umpamanya RT 1, RT 2. Udah mulai, udah jangan ke masjid ini, udah mulai misah masjidnya. Atau nggak mau ke masjid itu, masalah masjid itu mah ada Pak Anu. Apa urusannya, masjid nggak punya dosa Pak. Sekarang bagaimana kita ciptakan dengan silaturahim itu sehingga kita bisa meneladani akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasul itu jangankan kepada sahabat, kepada saudara, kepada musuh, Pak Bu. Masya Allah, luar biasa. Sehingga Nabi dipuji oleh Allah, yang menciptakannya saja memuji, apalagi kita sama hasil ciptaannya. Allah saja memuji kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi sampai akhlaknya dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mau nyontoh Rasul? Tadi sudah dibacakan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada tuntunan, ada kepribadian yang mulia, yang baik untuk kita teladani semua sebagai uswah, teladan. Tapi teladan dari Rasul itu nggak bakal didapat, ada syaratnya Pak Bu. Apa syaratnya? Ayat setelahnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama, liman kana yarjullaha. Kita akan mendapatkan kepribadian yang baik, uswah, teladan dari Rasul. Kita bisa mengambil hikmah teladan, silaturahimnya, ucapannya yang baik, tingkah lakunya dan lain sebagainya. Kalau kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu satu. Yang kedua, wal yaumal akhir, yakin dengan hari akhir. Yakin nggak? Percaya nggak bakal ada hari kiamat? Percaya? Yang benar. Kemarin Jawa tuh COVID, kelelap kita. Berapa tahun itu? Hampir 3 tahun kan? Yang mau berangkat kemana saja nggak bisa. Jangankan terbang ke Jakarta aja susah. Pas orang Kirana mau ke Jakarta, ada orang baru datang. Mau kemana Pak? Mau ke Jakarta. Nggak boleh, suruh balik lagi. Padahal dia belum ke Jakarta. Yang benar, iya. Dia bikin berita lagi. Pak, nggak boleh ke Jakarta. Kata siapa? Tuh kata Pak Anu. Udah ke Jakarta? Belum. Terus saja nguntuh itu berita kayak begitu. Jalan aja dulu ke Jakarta. Masalah di stop apa enggak urusan belakangan. Kayak kita mau di stop polisi, ada yang ditilang, trit, ya berhenti, kan gitu. Kalau memang ditilang ya ditilang. Ini mah enggak, wih ada tilang, balik lagi, muter, akhirnya ketabrak, bedak aja tuh. Gara-gara itu doang. Padahal belum tentu begitu kita lewat ditilang.
bisa jadi polisinya lagi ngobrol, nggak kelihatan, jadi lolos, kan gitu. Jalan aja dulu, lakukan saja dulu, insya Allah nggak bakal terjadi apa-apa. Ya, jadi yang kedua, yakin dan percaya dengan hari akhir, baru kita akan meneladani akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, mengingat Allah. Waktu kita ke pasar ingat, jalan ke kantor kita ingat. Ingat, bukan ingat doang. Ada di sono di Rangkas Bitung itu Pak, Bu. Kalau ada orang adzan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Adzan. Adzan itu artinya dipanggil untuk sholat. Ini Bang enggak. Dengerin tuh adzan. Dengerin doang, sholat maka dia. Orang mau owong-owongan manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan diem aja. Katanya lagi adan mah suruh dengerin. Bukan suruh dengerin, suruh sholat. Emang ada adan suruh dengerin doang? Dengerin itu ke sono, ke masjid. Wong panggilan adan itu. Ini salah kaprah. Ada orang adan dengerin, kata itu yang adan. Bener, dengerinya bukan di tempat yang jauh dari masjid. Sholat dipanggil itu mah. Adan itu adalah panggilan. Ini ditanya mau ke Mekah nggak? Mau. Belum ada panggilan. Gua belet budak dari zaman Nabi Ibrahim udah dipanggil itu. Ya, udah itu dari zaman dulu. Katanya saya mau ke Mekah mah, tapi saya belum ada panggilan. Bukan belum ada panggilannya, situnya kagak mau. Padahal kalau mau gampang. Harga ke Mekah itu ke Madinah untuk umroh saja berapa? 25 juta. Dulu masih ada 20, 15 juta. Sekarang 25 juta. Lah beli motor berapa? Iya, nggak ngomong-ngomong ngutang, nggak ngomong-ngomong cash ini mah. Urusannya harganya berapa tuh terbang ke sana itu? Kan 25 juta tuh standar. Lah beli motor ke Cina berapa? Itu kalau cash harga motor paling murah sekarang 20 juta. Ya. Ya Pak ya. Kayak jualan motor aja saya. Enggak. Ini kata orang Cina, katanya 20 juta itu paling murah. 20 juta lah kalau ngeridit. Kan lebih. 3 tahun bisa 30 juta itu. Udah bisa lah. Nih yang punya motor, emak punya motor nggak? Ibu-ibu punya nggak? Punya. Bapaknya punya nggak? Punya. Anaknya? Berapa motor itu? Ngomong katanya belum mampu, udah lebih daripada mampu. Jual motor satu bisa terbang itu. Ya. Percaya nggak? Tadi katanya yakin. Ini berarti nggak percaya. Wong dipanggil sama Allah aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi di sono mah tuh ngomongnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru juga adan. Ntar begitu lagi, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Aduh burak komat. Komentar dulu ah, imamnya dilihat. Dah DKM ini mah yang imam. Lama. Lama nggak Pak DKM? Maaf dia Pak DKM nih. Lama katanya, apalagi taraweh. Nungguin. Kadang-kadang berapa jam ini? Wah lihat imam, kagak jadi deh gua tarawehnya. Lah taraweh kagak aja. Ya ngomongin orang, lu imamnya si anu. Taraweh kagak ngomongin imam mulu. Nah, ini rese orang kayak begini. Lah kalau nggak mau sholat nggak usah ngomongin imam.
imam aja sendiri di rumah dengan bininya sono, ya. Maka ketika ada adzan, ada 3 perkara yang harus disegerakan. Di antaranya yang pertama, kalau sudah waktu sholat, kalau sudah Allahu Akbar, tinggalkan semua pekerjaan. Yang paling parah pedagang, Bu. Ada nggak pedagang? Itu yang namanya pedagang, kalau sudah waktu adzan itu langganan, puas aja, makin jadi itu. Asal mau ditinggalin, assalamualaikum, tok, beli rese itu. Padahal Bu, kalau sudah langganan kayak kita nih, sudah punya langganan ke Cina, mau tutup kayak ditungguin aja itu. Pak Juga enggak kan? Kagak bakal hilang rezeki mah. Percaya nggak? Tuh kudu yakin kayak begitu. Jadi kalau waktu sholat tutup. Di sini enggak Pak Haji, enggak. Di sini enggak. Nggak apa-apa, buka juga. Buka mah buka aja, tapi jangan ditungguin. Ya kan giliran tuh mak sama bapaknya. Kalau enggak tutup kayak di Mekah itu kan, kalau sudah waktu adzan itu tutup, mau ada yang beli udah. Lah kita kan balik lagi ke situ. Ya, karena kita sudah ngelanggan ke situ. Rezekinya nggak bakal kemana. Ini mah ketakutan. Entarnya katanya nggak kebayar utang, kreditan masih banyak. Lah ngomong-ngomongin utang. Ini utang kepada Allah. Kalau sudah Allahu Akbar, untungnya itu. Untung itu adzan itu nggak diterjemahkan ke bahasa rizki. Seandainya nih Pak Bu, itu adzan diterjemahin ke bahasa kita. Wahai orang Kirana, ambil uang 1 miliar di masjid. Kira-kira Datang duluan. Pak RT datang duluan. itu yang lagi di kamar mandi saja, di toilet, lari nggak? Lari. Naik kereta aja bisa di stop, loncat itu, ya nggak? Untung itu nggak diterjemahin begitu. Kita nggak tahu kan panggilannya hayyalal falah, kan disuruh untung itu, ya nggak? Kita nggak ngerti itu adzan itu apa. Kita lebih baik meninggalkan panggilan Allah daripada panggilan handphone. Ya, Bu, kalau sudah berdering itu handphone, weh, lagi kebelet aja, ngadan, mungkin lahiran juga kagak jadi tuh. Lagi ngadan, krik, ntar dulu ngopi dulu kayaknya. Ya, tapi kalau adzan, wah baru juga adzan, ntar aja belum komat. Ntar udah komat di sholat baru komat, belum imam juga belum waladolin belum, udah waladolin belum 1 rakaat baru dilihat lagi imam, wah lama, biar aja ntar kalau udah tahiyat akhir ditinggalin, udah bubaran kita gak jadilah sholatnya. Lah gimana kayak begitu ya. Yang kedua yang harus disegerakan di antaranya apa? Menguburkan mayat. Kalau ada yang meninggal, segerakan, jangan ditunda. Sebab orang meninggal maunya hanya satu, apa itu? Tidur doang. Pernah ada mayat mau berdiri? Pernah saya mandiin mayat, Bu. Gedebognya kagak ada, kan pakai gedebog tuh dulu mah. Dihalangin itu besinya pakai gedebognya ngelesat. Gulung aja tangannya gelepak aja kena muka. Dikirain hidup lagi. Padahal mah dia kelesat doang ke situ. Ngebabuk kena muka kayak ditempeleng aja sama mayat. Padahal mayat mah tidur doang maunya seumur-umur. Kagak mau bangun dia mah.
Tanya deh yang udah meninggal deh. Kalau kagak percaya, ya bangun lagi sawan kita. Bisa ngamprit itu. Yang ketiga yang harus disegerakan adalah diantaranya menikahkan putra putri kita kalau sudah ada jodoh. Jangan ditunda-tunda. Ada emang? Banyak ya? Cepetan, jangan ngeliat harta, jangan ngeliat cakep, ganteng, cantik. Udah demen-demenan, cepet. Segerakan Bu. Siapa sih yang kagak mau punya mantu yang kaya, yang ganteng dan lain sebagainya? Pengen semua juga. Tapi jodohnya ketemunya itu, ya sudah, paling ngerestui, doakan, insya Allah jangan ditunda. Ntar dulu si anu mah masalahnya diruntut. Pugus itu juga untung ketemu bapaknya juga ketemu ibunya, untung masih dipakai ya. Wah, ada di saya mah laki kerjaannya mancing mulu. Sama. Ada di sini. Ada di sini. Ini bapak-bapak Bu. Emang ada suami ibu yang begitu? Banyak. Dikirana mancing di mana? Emang ada balong di sini? Tadi saya ngobrol sama Mas Tomo, katanya ada kali. Saya bilang perasaan dikirana kagak ada kali. Ternyata dia mah mendefinisikan kali itu selokan. Kalau orang sono mah orang Rangkas bilangnya susukan, got. Kan itu mah selokan kecil. Kalau sungai mah Cisadane, Cidurian, sungai, Pak Tomo. Katanya lurus ke sono, nanti kalau bablas ke sono ada sungai. Saya bilang perasaan nggak ada sungai di sini. Ada juga sebelah sono Cidurian sama Ciberem. Ya Mas Tomo ya. Oh ternyata dia mah ngartiin selokan sungai. Ini repot urusannya Mas Tomo. Ada lagi orang-orang kita mah. Saya punya temen Pak Bu ke Mekah. Begitu di Mekah itu airnya ada panas, ada dingin. Kalau panas titiknya merah, kalau dingin titiknya biru biasanya. Itu diputar ke merah. Dari sebelum subuh dia udah bangun, nongkrong aja. Saya udah balik lagi keluar kamar mandi, masih nongkrong aja. Saya tanya, Pak lagi ngapain? Lagi nungguin air dingin katanya. Saya bilang mau ngapain? Ini airnya nggak dingin katanya. Mau wudhu airnya panas terus. Dilihat sama saya diputernya ke merah. Ya seumur hidup itu mah kagak bakal dingin. Uang salah muter. Ngomongnya katanya suruh dingin dulu, nggak bakal dingin, selamanya itu akan panas. Memang yang dinyalakan yang panas. Ini kurang pengalaman. Maka oleh sebab itu pada Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama, terutama putra putri kita giring, kita tempatkan, kita didik supaya nanti di Kirana ini kita yakin suatu saat lahir putra putri kita yang kuat, tangguh dan menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Kan nanti ditanya ketua DKM-nya siapa? Pak Daryanto. Pak RT-nya siapa? Pak Sambo. Pak Sambo. Ada memang namanya. Lagi rame ya. Nama itu lagi viral. Lagi rame dipublikasikan. Tapi sekarang kehantem lagi dengan kasus yang lain. Akhirnya diem lagi. Terus saja kayak begitu aja berita mah.
Karena berita mah ya terus-terusan kayak begitu. Kalau sudah lama usang terus kayak begitu. Yang nggak pernah usang itu kita memperingati hari Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kita baca sholawat saja indah Pak Bu. Ini dari jauh. Siapa saja yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, kelak akan bersamaku. Apalagi Bapak dan Ibu, kata Nabi, manzaroni kazaroni indah hayati. Siapa yang berziarah ke kuburanku maka sama dengan bersilaturahim kepadaku ketika hidup. Oh, zarah ke makam Rasul di mana? Madinah Pak Bu. Jadi ibu bapak yang pernah ke Madinah ziarah ke Kangjeng Nabi sama dengan ketemu Rasul. Kita di sini aja membaca sholawat, masya Allah. Ibu-ibu tadi suaranya, masya Allah, nikmat banget. Itu baru baca sholawat. Apalagi kita menziarahi kubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang Kirana semuanya nanti bisa berziarah ke makam Rasul. Amin. Bisa juga nanti ke Makkah Al-Mukarramah. Amin. Subhanallah. Jangan pernah berputus asa. Sebab di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengadakan hari kelahirannya saja. Tadi kata Pak Sekdes 8 tempat dalam satu waktu. Itu di Kirana doang, di desa apa Pesanggerahan ya. Belum lagi di mana-mana. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mengikuti dari ungkapan, perbuatannya dan lain sebagainya. Semuanya Rasul itu menjadi panutan buat kita semua. Tidak ada sedikit pun perbuatan ungkapan Nabi yang tidak menjadi teladan buat kita semua. Oleh sebab itu kepada Bapak dan Ibu, kepada seluruh para jamaah, beruntung bahwa kita hari ini bisa melaksanakan kondisi yang aman, tenang setelah kita 3 tahun kemarin tidak pernah berkumpul bersama-sama. Silaturahim ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita vakum merasakan orang mau ke Mekah aja susah, bukan karena tidak punya uang, punya uang tetapi tidak bisa. Ketika Allah berkehendak, apapun bisa dilakukan. Oleh sebab itu kita sekarang mengadakan ini, mumpung kita diberikan keterbukaan, keleluasaan rezeki, keleluasaan hati. Mudah-mudahan kita semua dan anak cucu kita ke depan akan terus merawat apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada generasi yang akan datang. Bapak Ibu rahimakumullah, para jamaah yang berbahagia, di antara apa yang kita dapatkan pada hari ini, yang kita capai, seringkali kita melupakan bahwa ini adalah jasa kedua orang tua kita. Ibu bapak meninggalkan orang-orang terkasih dari kampung halaman ke Kirana ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada satupun yang orang sini asli. Kita meninggalkan rasa kasih sayang dan cinta kita dari kampung halaman kita ke tempat ini. Maka ketika orang tua kita ingin ketemu saja, seringkali kita lupa dengan jasa mereka. Pengen ketemu saja itu sulit karena dengan alasan kesibukan dan lain sebagainya. Maka siapa saja yang jauh dari orang tua, jauh dari doanya, maka jauh dari ridhonya. Jauh dari ridho orang tua, maka tidak mungkin kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua kita, baik yang sudah tidak ada,
baik yang masih ada, yang mungkin sudah tua renta, tidak bisa berjalan dan lain sebagainya berhalangan. Keluarga kita yang jauh di sana mudah-mudahan mereka panjang umur, yang masih ada umur, yang sudah tidak ada mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita yang ada di jauh sana mudah-mudahan tetap dijaga dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekaligus pada malam hari ini kita mengingat keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari kehidupannya mulai dilahirkan yatim, kemudian begitu terlahir beberapa tahun beliau ditinggal oleh ibunda tersayangnya, beliau menjadi yatim piatu. Ada anak yatim di sini, Pak? Ada? Mana anak yatim? Coba sini. Ada ya? Ah ya, sini sayang. Ada. Udah ngantuk ya? Sini sayang. Sama mamahnya nggak apa-apa bu? Ibunya ada? Weh, udah yatim. Lihatin. Kegedean ini. Kegedean. Nih, kemet. Banyak anak yatim di sini Pak? Banyak. Saya dulu yatim, Pak. Bukan hanya sama bapak. Bapak mau ngaku saya yatim piatu Pak. Dulu Pak yatim. Sini sayang, Ibu sini, bisa ke sini Ibu. Atau di bawah enggak apa-apa. di situ aja. Di bawah. Bawa aja Pak. Khawatir ini ya. Iya Pak. Sini sayang. Ngantuk ya. Namanya siapa? Safira. Zafira. Umurnya berapa nih?